Salam sejahtera semua. Siap. Semoga adik-adik saat ini Ya. dalam keadaan sehat semua. Ya, siang semua. Wah, ini semangat-semangat sekali nih adik-adiknya. Nah, sudah dalam keadaan sehat, jadi kakak harap adik-adik juga bisa fokus nanti nih untuk mengikuti kelas hari ini yang akan diisi selain kakak dan ada juga kakak gede sebagai pemateri. Ya, sebelumnya salam kenal dulu, nama kakak Agetania. Jadi kalian bisa panggil kakak dengan Kak Geta. Nah, seperti yang tadi adik lihat kan, selain ada Kak Geta, ada juga nih kakak lagi satu yang laki-laki. Sebelum kan, ya. Jadi sebelum kita kenalan ke Kak Gede, kakak mau minta tolong nih ke adik-adik untuk melihat chatnya ya. Jadi kakak akan men-sharekan link untuk kehadiran siswanya. Jadi kakak minta tolong diisi kehadirannya ya. Setelah itu kakak akan berikan link lagi satu lagi untuk adik-adik supaya tahu nih kakak-kakak kira-kira sebelum ke materi sejauh mana sih adik-adik sudah tahu atau sudah mengenal belum apa itu materi yang akan dibawakan oleh kakak gede. Ya, jadi yang pertama kakak akan sharekan link untuk kehadirannya dulu. Kakak Agenta. Ya. Kenalan dulu dong, kenalan. Gimana? Kenalan dulu gitu sama murid-muridnya gitu. Oh, ya oke. Adik baru. Sambil Adik sebelum baru. kita. Oh ya oke. Jadi sebelum kenalan kakak juga minta tolong dulu ya diisi kehadirannya sambil ngisi. Kakak pasti akan kenalan juga sama kalian. Oke? Semangat sekali sih Siapa? ini. Mengisi link absensinya, adik-adik cantik ganteng. Yang ada di Zoom chat. Ya, kakak akan isi di Zoom chat. Ya. Belum dapat. Ya, sabar. Nanti diisi ya. Screenshot di itu. Apa namanya? Aku screenshot yang ada di link yang di sini kelihatan soal ada. Ya, sabar ya. Ini nih kakak akan sharekan langsung. Oke. Sabar ya. Nggak ada, aku belum dapat di link chatnya. Ya, ini sekarang. Oke. Ya, itu sudah kakak share di kolom chat. Tolong diisi dulu ya. Oke. Itu kalau diklik nanti jadi yang link Zoom yang ini ya? Itu kalau diklik itu nanti ada Google Form-nya. Jadi diisi. Di situ ada ditanyakan namanya siapa, kemudian kelas berapa, dan usianya berapa. Jadi diisi ya, supaya kakak tahu nih kira-kira yang join kelas hari ini siapa aja, gitu. Oke. Sudah mengisi semua? BTW aku suka jam loh. Jam apa? Jam dinding. Aku punya jam. Oke, dari bentuknya mungkin ya bentuk. Berarti banyak dong punya apa namanya? Punya koleksi jam gitu karena suka sama jam dinding. Tuh jamnya. Oh iya. Banyak sekali. Wow. Ada hal kerennya loh. Keren jamnya loh. Udah jawab jam dindingnya. Kalau misalnya sudah ngisi link absensi nih, kalau adik-adik yang mengisi, kalau belum silahkan diisi dulu ya link absensinya. Kakak akan berikan satu link lagi dan minta tolong sekali untuk diisi ya, supaya tahu nih kakak-kakak di sini semuanya kira-kira sejauh mana sih, atau mungkin ada yang ternyata sudah tahu, sudah mengenal apa materi yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi dilihat lagi kolom chatnya ya, Joa, Milan, Hibra, Haikal, Oza, Lowell, dan yang lainnya. Jadi kolom chat ada link pretest, nanti adik-adik bisa klik ya. Ya, itu bisa diklik ya adik-adik, silahkan. Itu pilihan ganda. Nanti adik-adik bisa menjawab, pilih salah satu. Pilih salah satu yang menurut adik-adik sesuai dengan pengetahuannya adik-adik. Yang sejujur-jujurnya ya. Yang tidak jujur juga boleh.
Jadi biar nanti kakak-kakak di sini juga tahu, oh ternyata sebelum ke materi ada yang sudah tahu atau ada yang sudah kenal, oh mungkin ada yang belum tahu seperti itu. Gimana semua sudah mengisi? Kayak gini 9 ke 10 gitu boleh nggak umurnya? Gimana? Umur saya mau ke 10 bentar lagi. Ini gimana? Oh, dipakai umur 9 aja karena belum 10-nya kita pakai yang 9-nya aja ya. Oke, Jawa. Oke. Bisa tolong kirim linknya lagi nggak? Oke, kita ulang lagi ya. Oke. Minta dikirim linknya lagi. Ini link untuk absensi, kemudian ini link untuk pretestnya. Jadi silahkan dijawab soalnya. Di situ pilihan ganda, dipilih salah satu yang menurut adik-adik itu sesuai dengan apa yang adik tahu. Kalau nggak tahu gimana? Karena itu harus menjawab, ya dikira-kira aja. Kalaupun nggak tahu itu dipilih aja yang mana kira-kira. Oh, oke. Nah, oke. Terima kasih. Sudah semuanya mengisi? Bentar lagi saya kelar. Oke, sebentar lagi kelar ya. Kakak tunggu ya lagi sebentar. Jadi supaya kita fokus ke perkenalan sama Kak gedenya nih yang nanti akan membawakan materi tentang artificial intelligence ya. Bagaimana? Sudah? Belum. Oke ya, kakak tunggu ya. Oke, jadi sebelumnya adik-adik di sini kan sudah bertemu dengan kakak-kakak yang berbeda nih. Kalau masih ingat, terutama itu Milan, kakak masih ingat yang membahas mengenai big data. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi yang berbeda. Oke, selesai. Yang lain bagaimana? Sudah. Aku belum. Udah, Kak. Udah. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, oke. Next deh kita ke perkenalan sama kakak gedenya. Jadi di sini ya namanya kakak kita yang lagi satu itu I Gede Sujana Eka Putra. Halo Kak Gede, semuanya say hello sama Kak Gede. Halo, selamat Halo. siang adik-adik. Iya. Yang cantik-cantik, yang ganteng semua. Salam sehat selalu. Oke, karena tadi kakak dipanggil Kak Geta, kita tanya yuk kira-kira kakak I Gede Sujana Eka Putra ini mau kita panggil siapa sih Kak? Kak Gede saja, tidak apa-apa. Oke, Kak Gede saja. Oke, Ya. jadi Ya kita Kak panggilnya Gede karena kakak tuh gede orangnya. Ya, gede. bukan. Oke, Ya, jadi betul sekali. ya, ya karena selain postur tubuhnya kakak itu yang tinggi, besar, Gede itu biasanya digunakan untuk nama anak pertama di Bali. Jadi kalau ada yang namanya Putu Gede berarti pasti dia anak pertama di keluarganya. Gitu. Kalau ada yang mungkin punya teman dari Bali ya atau mungkin ada gurunya juga dari Bali, kalau pernah dengar nama Wayan, Gede, Putu, oh pasti dia itu anak yang pertama begitu ya. Jadi bukan semata-mata hanya yang tubuhnya tinggi dan besar begitu, bukan. Ya Adik-adik ya. Oke, kita langsung ke profilnya Kak Gede ya. Kakak izin share screen dulu. Oke, jadi Kak Gede kita ini lahir di Kuta Bali ya. Ada yang pernah ke Bali mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pantai Kuta ya? Ya, karena adik-adik di sini kan home base sekolahnya di Salatiga ya. Mungkin ada. Ya. Ya, jadi sebentar lagi Kak Gede ini akan ulang tahun. Pasti ada yang mau bilang seperti itu. Benar sekali. Jadi Terima kasih Kak Geta. Iya, Kak Gede ini mau ulang tahun. Ya. Oke, jadi dong. Oke, jadi di tanggal 16 Juni tahun 78. Ya, benar. 2 hari lagi, benar sekali. Kemudian alamat rumah dari Kak Gede ini di Jalan Pelita Gang Parkit nomor 3 Tuban yang pastinya di Bali. Jadi mungkin nanti kalau ada yang
berlibur ke Bali gitu, mungkin mau say hello sama Kak Gede, boleh ya Kak Gede join ke Ya, rumahnya? boleh sekali. Oh, boleh Jadi sekali. adik-adik kalau mau ke Bali nanti telepon kakak gede, nanti kita jalan-jalan ya. Iya. COVID, inget COVID. Ah, iya, ya nanti maksudnya jalan-jalannya setelah COVID-nya Ya, sudah berakhir selesai gitu COVID ya. maksudnya. Sekarang kamuin dulu kita stay at home ya. Kemudian email Kak Eka juga punya Kak Gede sorry itu punya email juga. Jadi mungkin kalau ada yang ingin bertanya kelanjutannya gitu ya, mau bertanya sesuatu terkait dengan IT, boleh kirim email atau mungkin ke SMS atau di WA Kakak Gedenya ya. Di sini sudah tercantum nomornya. Ternyata Kak Gede ini punya hobi bersepeda dan rekreasi. Nah, yang pastinya karena tadi seperti Joa bilang COVID, ingat COVID gitu kan. Jadi mungkin bersepeda dan rekreasinya Kak Gede itu ditunda dulu kan. Mungkin ada di sini yang hobinya sama? Ada yang Aku. sama? Oke, Milan. Oh, sama. Oke, Joa. Ya, Joa apa hobinya sama? Aku hobinya main jam, terus terus kadang aku suka gambar. Oke, suka Kan aku punya gambar. hal yang paling bagus loh. Oke, kalau Hibra, kira-kira Hibra? Hibra main laptop. Oh, main Lagi laptop. Hibra sama Oh, main menggambar. laptopnya apa? Game gitu, main game gitu, atau utak-utik? Enggak main game kok, Oh, game. biasanya ngerjain CD Max. Oke, hebat banget. Aduh, hebat nih. Aku jago main game, bahkan aku sering main game Friday Night Funkin'. Oke, nanti kalau misalnya kita ketemu ajarin kakak ya Joa. Kakak belum mahir main game-gamean soalnya. Gamenya mainnya kayak latih tangan gitu. Oh, begitu. Baik, kita lanjut ke main tanah gitu. Oh. Ya Joa, terima kasih Joa. Oke, kita langsung ke pendidikannya Kak Gede ya. Nah, jadi Kak Gede ini kita langsung ke SMP-nya. SMP-nya tuh di Bali juga, namanya SMP Negeri 1 Kuta. Kemudian SMA-nya itu namanya SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, SMA Negeri 4 Denpasar itu, kalau adik-adik tahu itu salah satu sekolah unggulan di Bali begitu. Jadi kalian tahu lah, berarti Kak Sujada ini bisa dikatakan salah satu orang Bali yang pintar karena sekolahnya di SMA Negeri 4 Denpasar gitu ya. Kemudian beliau ini Kak Gede ini sekolah S1-nya itu jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, S2-nya Kak Gede ini bersekolah di Bali lagi, namanya Universitas Udayana, jurusan Manajemen Sistem Informasi dan Komputer. Begitu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dulu ke Kak Gedenya? Ya, ada yang mau ditanyakan Kalau mau nggak? bertanya Mungkin. boleh. Ya, tanya dulu boleh nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Subscribe channel saya. Gimana? Subscribe channel? Gimana, Jo? Subscribe channel saya. Oh, Jo. channelnya di Oke, subscribe. boleh di chat, Oke. di chat ditaruh ya gininya apa YouTube channelnya Joa. Nanti kakak subscribe deh. Kalian namanya di copy paste aja ya. Iya, silahkan. Oh, iya, Silahkan boleh, di kolom. boleh. Channelnya namanya apa? Nih, gue tulis nih. Ya, nanti Joa akan ketik di kolom chat. Kalau Haikal pengen tahu silahkan di kolom chat dicek ya. Tuh namanya copy paste tuh, di copy paste ke YouTube aja. Iya, Oh, terima dari kasih. Roman. Ya. Oke, nah adik-adik kita lanjut lagi ya. Pada pertemuan kali ini seperti yang Kak Geta bilang tadi, Kak Gede akan berbagi ilmu nih tentang kecerdasan buatan. Kalau tidak salah, seingat Kak Geta, waktu ini ada yang bertanya, tapi Kak Geta lupa nih siapa yang nanya. Apa sih itu kecerdasan buatan waktu kakak suka yang nanya. Oh, Milan yang nanya ya. Jadi Milan pas sekali. Jadi waktu materi Big Data Milan bertanya tentang kecerdasan buatan. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengetahui dari Kak Gede apa sih itu kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan artificial intelligence atau disingkat seringkali dengan AI gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik terkait materi yang akan dibagikan oleh Kakak Gede, adik-adik boleh kok bertanya baik itu secara langsung atau kalau misalnya malu-malu boleh di kolom chat nanti Kak Geta bacakan. Ya.
Nah, sebelumnya nih Kakak Geta mau tahu kira-kira, walaupun tadi adik-adik sudah mengisi pretest, ada yang pernah dengar atau yang tahu sedikit tidak tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Aku pernah dengar AI tapi kurang tahu. Oke, Lowell pernah dengar tapi tidak tahu ya. Oke. Ada lagi yang pernah dengar, yang pasti Milan pasti pernah dengar ya karena sudah bertanya. Ini Iya. berarti kayak AlphaGo itu kan? Oke. Nah, apakah seperti itu seperti yang Joa katakan? Baik, kita langsung saja ya. Bareng-bareng nih kita dengar dari Kakak Gede, apa sih artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini? Baik Kak Gede, silakan dilanjutkan, didengarkan ya adik-adik. Jadi kalau ada yang ingin bertanya nanti boleh di kolom chat atau langsung ya. Oke, silakan Kak Gede. Oke, terima kasih Kak Geta. Ya, Selamat siang sama-sama. anak-anak semua, adik-adik semua. Saya panggil adik-adik ya. Saya panggil Ya. adik-adik ya. Ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah pernah ikut materi tentang big data ya. Nah, jadi ada pertanyaan apa sih itu artificial intelligence. Nah, sekarang Kak Gede akan coba menjelaskan sedikit tentang artificial intelligence apa itu. Kemudian nanti ada contoh-contohnya begitu ya. Oke. Kak Gede akan sharing slide ya agar kita bisa melihat bersama-sama. Ya. Jadi artificial intelligence itu kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Jadi artificial itu artinya buatan, intelligent itu artinya kecerdasan. Nah, diawali dengan adik-adik pernah berpikir nggak? Adik-adik pernah menjawab soal yang sulit tidak? Misalkan dari gurunya pernah memberikan soal ulangan gitu ya. Atau mungkin ada soal kuis, ada soal-soal yang dikerjakan gitu. Nah, tentunya adik-adik kan berpikir gitu ya. Berpikir bagaimana sih cara menjawab soal, apa sih jawabannya begitu ya. Misalkan kalau matematika 1+1 sama dengan 2 begitu ya. Nah, itulah sebenarnya konsep dari kecerdasan buatan. Nah, jadi adik-adik bisa berpikir di otaknya kita itu. Nah, cara berpikirnya itu nanti dipindahkan ke komputer atau ke mesin begitu. Nah, jadi nanti kalau adik-adik atau kita disebut cerdas itu artinya kita, sebentar ya, kita bisa dikatakan dapat menarik kesimpulan dari pengalaman, gitu ya. Ada pengalaman yang kita bisa ambil kesimpulannya. Ya, misalkan adik-adik pernah jatuh, misalkan naik sepeda jatuh tiba-tiba. Nah, kenapa adik-adik jatuh? Nah, mungkin karena waktu naik sepeda itu tidak di kayu. Masih di mute. Oh, masih di mute katanya. Ya, sabar ya. Oke, jadi nanti Kak Gede akan lanjutkan materinya gitu sambil nunggu Kak Gedenya berusaha untuk unmute ya. Sebentar ya. Oh ya, sudah Kak Gede sudah terdengar ya. Oke, dilanjutkan Kak Gede materinya. Oke, sebentar saya share screen lagi ya. Oke, sebentar ya. Maaf tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke. Oh ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, kita lanjut sedikit ya adik-adik. Kita sekarang apa itu kecerdasan gitu ya. Jadi kalau kita disebut cerdas, berarti kita bisa menjawab pertanyaan, kita bisa menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan ke kita gitu. Itu namanya cerdas. Lalu kita bisa menyimpulkan kalau ada misalkan kita naik sepeda tiba-tiba terjatuh, oh kesimpulannya karena kita tidak mengayuh sepeda dengan baik gitu sehingga sepedanya nggak jalan, itu contohnya. Nah, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, jadi dari kesimpulan yang kita dapat, yang kita tahu di pikiran kita, itu kita bisa pindahkan ke komputer atau ke mesin gitu adik-adik. Nah, jadi nanti kalau dibilang artificial intelligence itu adalah ilmu yang membahas bagaimana komputer ini dapat melakukan pekerjaan itu seperti dan sebaik manusia. Ya.
Adik-adik pernah tahu nggak dokter? Dokter itu kalau dia bisa ada pasien yang konsultasi ke dokter, dokter pasti tahu, oh ini sakitnya pilek, ini sakitnya mungkin demam berdarah gitu ya. Kenapa dokter tahu? Karena dokternya belajar dan mendiagnosa ciri-ciri dari pasien itu. Gitu. Nah, tapi kalau seorang dokter ini kan dia terbatas dari usia ya. Kalau misalkan dokternya masih muda, oke lah masih ingatannya masih kuat gitu ya. Tapi kalau sudah lama-kelamaan sampai usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, nah tentunya ingatannya akan berkurang adik-adik. Nah, pada saat itu mungkin dokternya akan lupa, oh kira-kira resepnya apa ya gitu ya. Nah, kemungkinan sakit yang didiagnosa ke pasien itu bisa jadi kurang tepat begitu ya, karena sudah lanjut usia dan sudah ingatannya berkurang atau melemah begitu. Nah, sehingga ilmu artificial intelligence ini diciptakan agar pengetahuan dari manusia ini bisa dipindahkan ke mesin, ke komputer gitu adik-adik. Nah, jadi komputer itu jadinya pintar, dia bisa bantu, misalkan ada pasien yang sedang sakit, pasiennya ditanyakan sama komputer, ciri-cirinya apa? Oh, saya batuk, saya pilek, hidung saya meler gitu. Nanti komputernya bisa menyimpulkan, oh pasien ini sakit pilek, ini obatnya. Nanti dikasih resep sama komputernya, nah sehingga pasiennya bisa sembuh begitu. Nah, kalau sudah komputer yang memberikan jawaban, tentunya komputer ini kan tidak kenal usia, jadi dia dari awal sampai usia berapapun dia akan tetap baik, tidak seperti manusia gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang artificial intelligence, nah ini ternyata cabang ilmunya banyak sekali adik-adik. Adik-adik bisa lihat di sini, ada artificial intelligence ini banyak sekali ternyata cabang ilmu di bawahnya gitu ya. Ada yang namanya machine learning gitu ya. Ada yang namanya decision support system. Ada namanya natural language processing, ada namanya expert system, ada namanya computer vision. Nah, ini semua namanya artificial intelligence gitu. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, inilah dia gitu. Nah, jadi kalau masih bicara artificial intelligence itu masih luas sekali cakupannya, tidak terbatas, tidak spesifik gitu ya. Jadi istilahnya dia pengetahuannya atau pemahamannya luas sekali gitu. Nah, bagaimana cara membuat artificial intelligence? Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, artificial intelligence ini sebuah kotak misalkan ya. Kalau adik-adik bisa membayangkan sebuah kotak. Nah, sebuah kotak ini nanti diberikan pengetahuan. Jadi mungkin nanti kalau seperti seorang dokter, dia belajar tentang diagnosa penyakit gitu ya. Kalau misalkan kita mampet hidungnya atau kita hidungnya meler, ada batuk-batuk atau badan demam gitu ya. Nah, itu artinya flu. Nah, pengetahuan itu yang dimasukkan ke kotak ini gitu. Jadi nanti pada saat kotak ini sudah banyak dapat ilmu atau pengetahuan, barulah nanti ada pasien yang bertanya, oh kira-kira kamu sakit pilek nih, karena si kotak ini sudah pinter. Nah, kotak inilah yang akan memberikan satu pengetahuan atau satu solusi dari masalah yang diberikan ke kotak ini. Nah, kotak ini namanya artificial intelligence. Gitu. Jadi kotak ini akan memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita temukan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik. biar tidak monoton. Ya, mungkin ada yang mau nanya Mau ditanyakan dulu ya, sebelum Kak Gede ke materi kasih selanjutnya. contoh-contoh. Ini ada Jaidan, Kak Gede, dia bilang katanya udah pernah belajar mesin learning tapi baru dasarnya. Ih, hebat. Oh iya, oke, Keren. hebat. Iya. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau tidak, nanti dilanjutkan lagi materinya. Tidak ada? Oke, ya, tidak ada ya. Ya. Oke, ini baru Ya, teori-teori aja adik-adik ya. Oke. Ya, silakan Kak Nah, Gede. sekarang kita lanjut. Sebentar ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti membuat layang-layang. Ya, ini contohnya layang-layang. Jadi kalau kita buat layang-layang, langkah pertamanya kan kita meraut
batang bambu gitu ya, ditimbang terus diukur, nah, agar sama kiri dan kanannya sama begitu ya. Nah, kemudian setelah itu diproses, dikasih benang, diikat bambunya jadi tanda plus begini, kemudian dikasih penutup gitu ya. Jadi penutupnya mungkin berupa sampul ini berupa gambar-gambar bunga begitu ya. Nah, kemudian baru dikasih ekor, kemudian baru layang-layang bisa diterbangkan. Nah, sama seperti proses membuat bagaimana artificial intelligence itu dibuat. Nah, sama seperti ini tahapan-tahapannya. Jadi, kita harus mempersiapkan dari awal dulu gitu ya. Jadi kalau artificial intelligence ini, kita harus mengumpulkan semua pengetahuan-pengetahuan manusia dulu. Kita kumpulkan semua, kemudian kita masukkan dia ke dalam sebuah software atau sebuah sistem. Nah, setelah itu baru diuji coba, baru diinstal sistemnya ke dalam komputer. Nah, pada saat itu baru sistemnya siap untuk dipakai. Nah, jadi sistemnya siap dipakai kalau seandainya ada yang bertanya ke komputer itu, dia bisa memberikan jawaban. Itu. Ya, itu contohnya ya. Nah, kalau kita lihat grafik dari artificial intelligence ini, nah ternyata ada hubungan dengan big data yang sebelumnya pernah dipelajari adik-adik. Di pertemuan sebelumnya ada belajar big data ya. Big data itu artinya jumlah data atau jumlah informasi atau kejadian yang jumlahnya besar sekali atau banyak sekali. Misalkan adik-adik posting di Facebook atau di YouTube misalkan. Adik-adik punya video, banyak ada video kegiatan sehari-hari, terus ada posting foto di YouTube, memberikan respon di YouTube, saya like atau saya tidak like misalkan. Nah, data itu dari hari ke hari akan semakin banyak dan itu bisa diolah gitu ya. Nah, untuk mengolah data itu kita bisa menggunakan ini artificial intelligence gitu ya. Ilmu yang bisa mengolah data yang jumlahnya besar itu. Nah, sehingga data yang jumlah besar itu bisa diambil polanya, diambil urutan, diambil cara berpikirnya, diambil pola kerjanya bagaimana. Nah, sehingga data yang jumlahnya besar itu bisa memperkaya pengetahuan dari sistem artificial intelligence begitu. Jadi tujuannya adalah sistem itu bisa cerdas, bisa menjawab masalah yang diberikan kepadanya. Nah, artificial intelligence itu ada banyak, machine learning, ada neural network, ada deep learning atau deep neural network. Yang paling dalam itu namanya deep neural network, begitu ya. Oke. Nah, mungkin tadi dari teman kalian sudah pernah belajar machine learning. Wah, itu bagus sekali gitu ya. Berarti dia sudah mempelajari artificial intelligence gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau kita menjadi orang yang sudah pintar di artificial intelligence gitu ya. Misalkan adik-adik sudah pintar sekali nih, saya sudah belajar artificial intelligence, saya sudah bisa buat sistem artificial intelligence. Nah, tiba-tiba adik-adik melamar pekerjaan di Google misalkan. Oh, saya mau melamar pekerjaan di Google. Artinya Google menerima kita bekerja di sana gitu ya. Nah, kalau sudah bekerja di sana, kemungkinan dapat gaji besar sekali adik-adik. 236.388 US dollar. Ini contoh ya. Nah, ini artinya gaji per tahun gitu. Jadi nanti kalau adik-adik kerja di Google itu dapat anggaplah 236.388 per tahun dolar gitu ya. Berarti kalau dibagi 12 ini sekitar 20.000 dolar per bulan gitu ya. 20.000 dolar itu berapa ya gitu ya. Mungkin 200 juta gitu ya kalau 10.000 rupiah satu dolarnya, mungkin 200 juta dapat gaji satu bulan. Wah, ini bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu ya. Nah, berarti artinya artificial intelligence ini sangat menyajikan, itu sangat memberikan kehidupan yang baik bagi kita kalau kita bisa menguasai dengan baik, bisa mengerti atau bisa membuat ilmu atau sistem artificial intelligence ini yang bisa dipakai oleh Google, Facebook, ada Netflix, ada Uber, ada Walmart dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini di Amerika ini ya, Adik-adik. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini ada berbagai jenis. Nah, jadi setelah kita tahu tadi ilmunya kecerdasan buatan itu merupakan sistem yang cerdas, nah ternyata itu bisa dikelompokkan lagi adik-adik. Ya, ada yang artificial narrow intelligence. Nah, jadi
kecerdasannya dia hanya bisa memberikan jawaban dan pertanyaan gitu ya. Ada juga artificial general intelligence. Jadi ini kecerdasan umum, dia bisa berpikir sama dengan manusia. Ya contohnya yang tadi machine learning atau deep learning gitu ya. Dia bisa berpikir sama dengan manusia. Nah, ada juga artificial super intelligence. Nah, dia bisa kemampuan mental learning, jadi dia bisa merasakan, memiliki emosional. Jadi dia bisa sedih, dia bisa bahagia, dia bisa memiliki relasi yang baik dengan perasaannya, begitu ya. Nah, tentunya artificial super intelligence ini adalah yang paling tinggi ilmunya, begitu ya. Jadi kalau komputer itu kan dia tidak mengerti kita lagi sedih atau lagi senang atau lagi gembira, dia tidak mengerti. Tapi dengan adanya artificial super intelligence, maka komputer itu ngerti, oh kita lagi sedih nih, kita lagi sedih habis mungkin kehilangan uang atau habis jatuh gitu misalkan. Nah dia bisa tahu gitu. Jadi apa yang kita rasakan dia bisa tahu gitu ya. Artificial super intelligence. Oke. Ini sedikit lagi, mengapa kecerdasan buatan diperlukan? Nah, kenapa ya? Karena adanya kecerdasan buatan ini kita dapat membebankan pekerjaan kita ke komputer yang tidak mengenal lelah. Kalau komputer kan tidak pernah kenal lelah. Kalau manusia kan kenal lelah. Kita kerja jam 8 terus pulang misalkan orang tua kita jam 5 sore pulang, habis itu kan lelah gitu ya. Dokter begitu juga, kalau dia sudah bekerja lama, dia pasti akan lelah. Tapi kalau komputer mau 24 jam, oke. Mau 36 jam, oke. Dia tidak kenal lelah. Dia mau tidak tidur, oke. Dia bisa terus gitu ya. Dia tidak kenal lelah gitu ya. Kemudian hasilnya akurat. Nah, jadi kalau manusia menjawab pertanyaan pagi-pagi, oke dia akurat. Tapi kalau sudah capek jam sore-sore ditanyakan, oh tiba-tiba mungkin jawabannya sudah ngaco, sudah capek dia, sudah tidak bisa berpikir gitu ya. Tapi kalau komputer tetap dia bisa berpikir, tetap akurat hasilnya, tetap sesuai gitu ya. Tidak pernah salah gitu ya. Kemudian yang tadi mesin tidak mengenal lelah, oke. Kemudian tetap dan permanen. Jadi kalau kita sudah membuat sistem, itu sekali kita install ya terus sampai bertahun-tahun akan tetap seperti itu gitu. Tidak ada perubahan gitu ya. Kemudian mudah di-copy atau mudah digandakan. Nah, kalau kita sudah punya sistem, kita copy ke komputer yang satunya. Kita beli komputer baru, kita copy. Oh, masih bisa gitu ya. Tapi kalau dokternya sudah pinter nih sekarang seorang dokter. Nah, ada manusia yang lain. Nah, kita mau copy pintarnya dokter, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau manusia ini tidak bisa di-copy ilmunya, tapi kalau komputer masih bisa gitu ya. Nah, kemudian dapat disimpan dan dibuat dokumentasi ya. Jadi sistem itu bisa disimpan gitu ya, bisa disimpan misalkan dia punya media penyimpanan seperti hard disk gitu misalkan, dia bisa simpan di sana sehingga dia tidak hilang gitu ya. Oke. Kalau manusia dia kreatif gitu ya, dia kreatif, kemudian dia berdasarkan dari pengalaman, dia cerdas dari pengalaman gitu. Kemudian pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Dia tidak terbatas. Jadi artinya kalau dia ingin tahu tentang luar angkasa, dia bisa belajar. Jadi dia bisa pengetahuannya tuh bisa ditambah gitu ya. Tapi kalau komputer dia terbatas. Apa yang diberikan data inputnya itu yang diketahui, tapi dia tidak bisa berkembang lebih luas gitu ya. Dia tidak bisa menganalisa dengan seluas manusia begitu ya. Kemudian kalau manusia tidak permanen pada usia lanjut, jadi dia terbatas. Kalau sudah usia lanjut, maka dia ingatannya akan berkurang, gitu ya. Kemudian sulit digandakan, tidak bisa dikopi. Kalau orang pinter itu tidak bisa dikopi ke orang lain, gitu. Dia pinter ya pinter sendiri, gitu. Kecuali kalau diajarkan, kemudian orang lain belajar, gitu. Oke lah. Kalau di artificial intelligence ini, kalau sudah satu sistem diinstal di komputer, dia bisa di-copy ke komputer yang lain gitu. Nah, sehingga satu komputer rusak, yang lainnya baru itu bisa dipakai seterusnya. Jadi dia bisa diduplikasi, bisa digandakan gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh artificial intelligence di sekitar kita. Nah, kita lihat kalau adik-adik pernah belanja nggak? Pernah belanja online nggak? Pernah, sering. Oh, Jaydan pernah ya? Oke, belanja apa Jaydan?
Haikal pernah belanja? Buat kebutuhan. Joa mungkin pernah nggak beli jam dinding? Oh, Joa, Joa ya, yang Joa. punya jam dinding ya. Jam dinding pernah beli gini nggak lewat online nggak? Kalau jam dinding aku nggak pernah. Aku biasa belinya spinner dan Hot Wheel. Oh, Tapi spinner kalau Hot Wheel. kalau jam di toko Oke. kalau Belinya, rusak. oke. Tapi sih kali ini aku pengen di online soalnya nggak aku lagi COVID juga jadi nggak bisa. Ya, betul sekali, ya. Jadi kalau Joa belanja online itu di mana biasanya? Shopee atau enggak Tokopedia. Oh, Tokopedia. Oke, Shopee. Oke. Belanja di Shopee sih. Oh, jahitan di Shopee ya. Oke. Haikal juga. Tapi di Shopee aku tuh lagi ya cari-cari gitu lah biasanya. Oh iya ya, oke oke. Ya itu contohnya kalau dibuka Tokopedia atau Shopee itu dia sudah pakai artificial intelligence tuh adik-adik. Sampai Karena sekarang kalau aku masih cari spinner di Shopee. oh gitu, oke. Ya ya. Jadi kalau di Shopee itu Kalau pakai AI sih aku udah juga pakai tahu. Shopee. Beli-beli vitamin biasanya kalau hanya jualnya Hibra gitu ya, beli vitamin gitu ya di Shopee ya. ya, vitamin kucing. Oh vitamin kucing. Di rumahku banyak Ya. kucing, tapi seingat Tapi adik-adik aku pernah tadi, lihat nggak kalau belanja di Shopee itu ketik misalkan beli Hot Wheel misalkan. Kalau ketik Hot Wheel kan Shopee-nya memberikan banyak toko-toko ya, rekomendasinya di sini, di sini, di sini gitu ya. Ya, tapi malah kadang bukan produk Hot Wheels juga kadang munculnya. Ya, kadang-kadang kan kita searching apa nih Hot Wheel atau mobil, misalkan mobil mainan gitu ya. Tiba-tiba dia isinya banyak kan. Oh ini maunya mobil kayak gimana gitu ya. Ada bentuknya begini, ada truk, ada sedan dan seterusnya gitu ya. Belinya di sini. Nah, itulah salah satu kecerdasan buatan dari Shopee. Jadi kalau Shopee itu dia bisa memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada kita. Oh ini barang yang kita minta itu seperti apa? Ya kita tinggal pilih nanti gitu. Nah itu contoh artificial intelligence. Contoh yang sederhana ya. Ada namanya purchase recommendation. Jadi ada si sistem ini dia bisa memberikan saran-saran kepada kita apa yang mau dibeli gitu. Selain itu ada juga di sini misalkan pakai Google Translate. Kalau misalkan adik-adik mau bahasa Inggrisnya apa sih gitu? Sering Halo? Ya, pakai Google Translate sering banget. oh sering banget. Jawa sering banget ya. Banget. Ya, ya, ya. Itu suka ngaco. Oh, suka ngaco. Ya, itu contohnya Apa? Aku tulis is maknanya aku s. oh gitu ya. Oke. Ya, itu contohnya. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, kita mau tanya sepeda. Sepeda itu bahasa Inggrisnya apa sih gitu. Nah, kita carilah di Google Translate bicycle. Oh, itu artinya sepeda. Tapi kalau kita tulis saya naik sepeda, mungkin gitu ya. Mungkin dia tidak sesuai itunya. Terjemahan bahasa Inggrisnya tidak sesuai gitu. Karena Google Translate itu dia bisa terjemahkan mungkin kalau tepatnya dia per kata gitu. Tapi kalau per kalimat kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak cocok gitu ya. Karena dia harus menyesuaikan dengan verbs, verb 1 atau verb 2 atau verb 3 gitu ya. Vocabulary atau grammar gitu ya. Nah, ada juga selain itu facial recognition. Nah, adik-adik pernah buka Facebook nggak? Punya Facebook nggak? Nah, kalau pernah Facebook, kalau adik-adik mau posting gambar gitu ya, ada foto gitu ya, sama teman-teman misalkan. Nah, si Facebook ini bisa tahu, oh ini wajahnya ini namanya siapa gitu ya, ini namanya siapa gitu. Kenapa dia tahu? Karena si Facebook ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence gitu ya. Dia sudah punya banyak gitu ya, banyak foto-foto. Mungkin foto-foto kita sudah disimpan ribuan jumlahnya. Nah, sehingga kalau ada satu foto yang bersama-sama ini muncul, dia tahu Facebook ini, oh ini adalah kita gitu. Diberikan langsung keluar nama kita di sini gitu. Misalkan gitu ya. Oh Joa ini, oh ada di sini dia dikasih apa di Facebooknya sudah keluar tulisan Joa di foto salah satu fotonya gitu ya. Nah,
Ada juga namanya chatbot. Chatbot. Nah, chatbot ini contohnya kalau kita WhatsApp gitu ya. Adik-adik WhatsApp, terus langsung ada reply reply kalimat yang standar, yang otomatis gitu. Jadi misalkan biasanya di rumah sakit biasanya. Kalau adik-adik ke dokter atau ke rumah sakit, saya mau berobat, saya dia mau periksa saya pilek atau saya panas, demam gitu misalnya. Nah, terus masuk ke WhatsApp-nya, langsung otomatis nanti ada reply atau WhatsApp yang otomatis gitu. Akan keluar dari WhatsApp tersebut. Oh, terima kasih sudah mereservasi, nanti dokternya ini jam sekian gitu ya. Nanti silahkan datang jam sekian. Nah, seperti itu contoh chatbot. Jadi dia bisa menjawab otomatis. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan catur. Catur online. Adik-adik pernah main catur nggak? Sering, tiap hari. Oh, caturnya catur online atau catur? Kita King. Catur yang kayak di board. Oh, caturnya di komputer atau di ini? Di apa namanya? Catur yang biasa, yang kayu itu. Catur biasa. Oh, catur biasa. Oke. Aku pernah main sama artificial intelligence, nggak pernah menang aku. Oh, nggak pernah menang? Oh, oke. Ya, oke. Kalah terus. Kalau misalkan nanti adik-adik pernah main catur di komputer, itu dia bisa gerak sendiri, adik-adik. Maksudnya kalau kita lihat permainan caturnya itu, kita misalkan ada pion yang warna putih, gitu ya. Kemudian komputernya pion yang warna hitam. Nah, kita menggerakkan pion gitu ya, naik. Nah, tiba-tiba satu kali gerak kita, selanjutnya akan dia menggerakkan pion sendiri gitu. Sampai dia melindungi rajanya biar tidak mati gitu kan. Kalau catur ini kan permainannya dia menggerakkan pion agar rajanya tidak dimakan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari artificial intelligence. Jadi dia bisa mengkontrol pion agar dia bisa rajanya tidak mati gitu ya. Oke. Kemudian YouTube. Ya, YouTube contohnya ya. YouTube. Nah, kalau adik-adik buka YouTube, itu kalau kita cari catur gitu ya. Nah, maka di sampingnya, di sebelah kanannya itu akan ada pilihan-pilihan video-video yang lain gitu. Nah, ini namanya artificial intelligence juga. Jadi si YouTube ini dia bisa memberikan rekomendasi video-video apa yang kira-kira selain video yang kita tonton gitu. Misalkan ada catur, kemudian di sebelahnya itu ada video-video lain yang terkait gitu ya. Jadi kita bisa memilih video yang mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, jadi video yang disarankan oleh YouTube ditampilkan saat menonton video YouTube. Oke ya. Itu contohnya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan kira-kira artificial intelligence? Ya, ada yang mau bertanya nggak sama tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Gede sebelumnya? Oke, jadi Kak Gede ternyata Kaizen dan Similan ini udah pernah dengar nih kecerdasan buatan kuat dan lemah. Oke. Kemudian Jaden bilang AI emang hebat. Mudah-mudahan Jaden nanti bisa jadi itulah ya. Salah satu orang yang memperdalam AI, karena tadi seperti yang Kak Gede bilang kan gajinya besar-besar sekali tuh. Jadi kalau mungkin Join bisa beli jam dinding yang banyak begitu ya, dengan gaji yang sekian banyaknya. Oke, ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau tidak ada bertanya, Kak Gede punya kuis nih, kuis lucu-lucuan. Sedikit nih. Ayo kita main kuis dulu ya. Oke ya. Sebelum lanjut ke materi main kuis dulu ya. Ya, semuanya ya. Kita main kuis ya. Ada punya handphone atau punya laptop nggak di depan kalian? Pakai laptop. Ibu punya laptop. Pakai laptop yang sama. Oke, nanti pakai laptop yang sama. Nanti adik-adik buka ini ya. Buka Google Chrome. Sebentar, saya stop screen dulu ya, sebentar ya. Nanti adik-adik buka Google Chrome-nya untuk browsernya. Kemudian nanti Kak Gede kasih link. Kak Gede kasih link, sebentar ya.
Kak Gede Maksudnya akan apa? ya ada kuis yang nanti kita akan mainkan. Nanti adik-adik tinggal menjawab di laptop atau di handphone masing-masing gitu ya. Ya, jadi Kak, Bentar ya. gimana Kak Gede Haikal? kasih linknya dulu ya. Ya, nanti linknya akan dibagikan oleh Kak Gede di kolom chat ya Kak Gede. Ya, di kolom chat nanti Ya, di dilihat kolom ya. chat ya, dilihat Oke. ya linknya ya. Yang tadi ya kuisnya. Yang tadi ya. Oh, bukan, beda bukan, lagi ada Joa. lagi. Beda lagi ya. Ada lagi. Ya, sebentar Nanti ya. akan dikirim. Sabar ya. Jadi Kak Saya Gede mau siapkan copy dulu. dulu linknya. Heeh. Buka linknya. Ya. Udah di itu belum? Nah, Subscribe sekarang aku. Kak Gede akan Ya, kasih nanti setelah ini share Kakak screen. subscribe YouTube-nya. Ya. Ya. Harus di share screen. Iya. Ya, sebentar Oh, ya. subscribe. Biar aku lihat beneran di Share subscribe. screen. Oke. Kalau enggak, Sebentar. Kita akan bermain ini. Sebentar ya. mana link Zoom-nya? Sebentar ya. Maksudnya linknya. Sabar ya. Nah, ini. Nanti adik-adik bisa ketik di HP www.kahoot.it gitu ya. Bisa lihat adik-adik? www.kahoot.it. Udah. Dah. Ya. Berapa? Gamepad-nya. Oh, sudah main Kahoot. Oke. Gamepad-nya 331. 311. Nanti isi pinnya 311 98 79. 79 ya. Ya, jadi yang sudah masuk ke Kalau aku nggak begitu. Kasih aja linknya. Oh, kasih linknya. Oke. Oke, linknya kakak Geta ini ya. Diketik Pasti ya. ya. Kahoot.it gitu ya. Oh, Jaidan sudah muncul. Milan, Pipi. Oke. Ayo siapa Oke. lagi? Ilyas. Bu Oke. Ilyas, bagus. Ayo siapa lagi? Silakan. Ayo siapa lagi? Yuk, join quiz yuk. Aku tidak terlalu jago nge-quiz. Cuman komen pakai Kahoot terus. Ada Givari. Oke, Givari. Kok nggak bisa ya gamepad-nya? Oh, nggak bisa. Loading. Kaizen. Oh, Kaizen bisa. Oke. Loading gamenya. Nah, coba lagi deh. Masih Coba lagi deh. loading juga. Bentar. Dicoba lagi ulang. Mungkin lagi loading ya. ya, seperti temannya bilang. 311 98 79. Lupa kalau aku harus sign in dulu. Nggak usah sign in kok. Udah langsung. Ya. nggak sign in. Oke, ada Lowell, udah bergabung, ada Hikam, ada Rajendra Javas. Aku bisa login dulu nggak? Oh iya, Enggak. silakan. Nggak usah login Itu deh. kayaknya itunya si Pak Gedenya itu kirim linknya yang itu ya. Aku harus join dulu. Login dulu. Jangan pakai link, nggak bisa pakai link. Nah, Ya. nanti ketik Nggak usah pakai link. www.kahoot.it, ya. Ketik aja langsung di Chrome-nya ya, Karena kalau www.kahoot.it. pakai link nanti dia jadinya itu yang kayak jadi hostnya. Oh iya, Oh, gitu ya. benar-benar. Oke, Oh, iya, benar. iya. Makasih Lowell. Ya. Iya, ya, bukan linknya. www.kahoot.it gitu ya. Ya, www.kahoot.it. Kemudian dimasukkan PIN-nya ya, seperti yang sudah ada Masukkan di pinnya ya. Nah, screen ini kita ya. lucu-lucuan ya. Kita lucu-lucuan aja ya. Ya. Ayo, siapa lagi yang belum Siapa lagi bergabung? yang belum? Daris? Si Milan, Pipi, Jaidan, Ilyas, Givari, Kaizen, Hikam, Lowell, Rajendra, Javas. Ya. Ya. Raka Cakra. Oke. Sudah. Kaizen sudah. Haikal mungkin yang belum. Hibra? Aku
Jadi aku nggak tahu link cara Kahoot-nya settingnya. sudah Masalahnya aku nggak tahu Masih cara. loading. masih loading kata. Oh, masih loading. Oke. Sabar ya Joa, masih loading. Kamu tulis aja Kahoot, bisa nanti enter game pin here, Maksudnya pencet. aku nggak bisa sign in. Nggak perlu sign in. Nggak perlu sign in ya. Nggak perlu sign in. Nggak perlu Ya. sign in. Ya. Nanti kamu masuk. Apa Besok sih? Aku continue as guest. Hah? Tuh si Cakra sudah dibuatin langsung passwordnya, jadi tinggal copy paste aja di kolom chat ya. kamu masuk Kahoot, itu pencet yang enter game pin here. Terus itu nanti ada dia tanya game pinnya itu yang 3119879. Tapi Ya. pas aku mau ke play. Oh, yes, finally. Ya. Apakah Joa? Tapi aku malah nge-host. Oh, jangan nge-host. Jangan nge-host. Ini ketik www.kahoot.it. Cara balik gimana? Cara mau baliknya? Di close aja, di apa web browsernya di close aja dulu. Di apa namanya? Ditutup dulu, kemudian dibuka lagi. Tapi zoom-nya jangan ditutup. Kak, aku udah masuk. Oh, sudah. Oke. Kita tunggu temannya lagi ya, lagi sebentar ya, lagi beberapa Hifrah. detik Oke. kali ya. Ayo bisa gabung langsung. Ya. Baru 12 ya. Ya, Hibra sudah join, Haikal juga sudah join. Joa belum ya? Kakak Cakra udah join. Nanti kalau sudah join, pertanyaannya ada di Zoom, nanti jawabannya ada di laptop atau di handphone. Nanti dia ada warnanya. Ada warna, ada gambar-gambarnya, ada gambar. Ya. Jadi nanti jawabannya ada simbol kotak, ada simbol segitiga, ada simbol lingkaran, ada simbol ini ya, simbol apa lagi satu dia? Persegi panjang sepertinya. Persegi panjang sama persegi, kalau nggak salah. Ini ternyata sudah ada yang sering main Kahoot nih Kak Gede. Oh, Aku udah pernah. Ya, Sudah pernah ya? si Lowell Sering sudah. banget. Oh, sering banget oh, katanya. sering banget. Oke. Nah, ini kita Hmm? pilihan ganda nanti nih. Jadi ada pertanyaan, nanti lucu-lucuan ya. Nanti dijawab satu yang kira-kira masuk gitu ya. Dan jawabannya lucu ya. Mulai. Ya, Gifra juga sudah sering katanya. Oke, gimana Kak Gede? Langsung mau dimulai? Gimana adik-adik yang lain? Ya. Ada yang mau gabung lagi? Kalau Ada sudah yang mau tidak gabung? ada Kalau yang tidak, gabung, biar bisa dilanjutkan oleh Kak Gede. kita lanjut ya. Ya, dilanjut saja Kak Gede. Oke, kita lanjut. Kita mulai ya, tebak-tebakan lucu. Oke. Siap-siap ya. Oke, siap-siap Ya. semua. Quiz 1 sampai 5, double point. Oke. Hewan-hewan apa yang terdiri dari satu huruf? Oke. Nah, di sini ada pilihannya gajah, ikan, kuda, anjing. Waktunya 1 menit. Ayo, yang mana? Silakan dipilih. Aduh, nggak ngerti. Aku coba jawab doang. Hewan-hewan Ya, apa yang kalau terdiri yang dari sudah- satu huruf? Kalau ada yang sudah jawab, di-keep aja jawabannya supaya tidak ketahuan teman yang lain. Nah, langsung dipencet. Ada yang warna merah. Maksudnya itu nggak ada kayak, kan semuanya hurufnya itu kan Ya, kalau Iya, dijawab adik-adik. saja. Kira-kira hewan apa? Ya, nih. kira-kira apa? Lucu-lucuan Gajah, ini. Jadi pertanyaannya lucuan. ikan, apa anjing? aku bingung. Jawab asal aja. Oh, ada yang jawab pilih. gajah ya? Oke, waktunya lagi. Oke, sudah siap. Aku bener. Ikan. Aku Oke. bener. Kalau Apa ya, benar? coba kalau Kak Gede dikasih dulu mungkin jawabannya kenapa kok ikan. Oke. Kenapa ikan? Oke, karena pertanyaannya adalah hewan apa yang terdiri dari satu huruf? Ikan. Jawabannya I kan?
Huruf I artinya. Jadi ingat ya, ini pertanyaannya lucu-lucuan. Oke, Loel? Lucu-lucuan ya. Oh iya. Ikan. Oke, yang salah gajah. Ada yang jawab kuda, ada yang jawab anjing gitu ya. Nah, ternyata yang benar itu ikan. Oke. Yang lainnya sudah benar. Oke, next ya. Berikutnya adalah siap-siap. Oh, Rajendra. Oke, Rajendra yang Oke, Rajendra ya. menduduki posisi pertama. Oke, kita Oke, next ke soal next berikutnya, ya. Kak Gede ya. Ada 5 pertanyaan. Soal yang kedua. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Ayo, kenapa Oke. kira-kira? Karena keduanya tidak akur, karena memperebutkan tulang ikan, wajar sih namanya juga anak-anak, atau karena orang tuanya beda. Ayo. Ayo, dipilih Nah, salah satu. ingat, ini pertanyaan lucu-lucuan ya. Kakak Geta pertegas, ini pertanyaan lucu-lucuan. Jadi jangan dulu terlalu serius. Nanti materi selanjutnya baru kita serius lagi. Ayo. Oke, lagi 3 belum jawab nih. Aku udah jawab. Ayo. Aku udah Lagi jawab. 3 orang. Ya, lagi 3 orang katanya. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Ayo, Oke, sudah ada 10. pilih salah satu. Berarti lagi 2 ya, yang belum jawab. Oke, lagi Ya, lagi 1. Iya, benar kata Raka, cuma untuk rileks, benar sekali. Jadi supaya saraf di otak kalian tuh nggak tegang, kasih dulu rileks. Nanti kita tegang lagi Udah ya? karena masuk ke materi. Oke, sudah. Oke, yang benar 4. Ya, wajar sih namanya juga anak-anak. Ya, karena ini anak kucing dan anak anjing itu adalah masih anak-anak, sehingga mereka suka berantem, gitu ya. Yang besar juga pernah berantem. Karena keduanya tidak akur. Sama bapaknya kucing sering berantem. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Ya. Sekali lagi ya, ini cuman Oke. Berarti jawabannya ini ya, karena namanya anak-anak ya. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, wah, masih Jaidon. Oh, Jaidon. Jaidan sekarang. Oke, Jaidon yang Rajendra menang. kasih pertama. Kedua Jaidan sekarang. Oke, kita next Kak. Next ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Gajah naik becak kelihatan apanya? Nah, kalau gajah naik becak, apanya yang kelihatan ya? Badannya, atau kupingnya, atau belalainya, atau bohongnya? Kira-kira Kelihatan apa apa? ya? Gajah naik becak. Aku Apanya tahu. yang kelihatan? Ya, yang tahu di keep dulu. Nanti Aku kita lihat. tahu. Ya, nanti jawabannya akan terlihat di Apa akhir ya. yuk? Ayo, gajah Siapa naik mau becak kelihatan menjawab? apanya? Ayo. Sudah ya, sudah 11 orang menjawab ya. Oke, kita skip ya. Oke, kita skip. Wah, ternyata semua benar. Oh, satu yang salah, kelihatan badannya. Saya benar. Oke. Kira-kira siapa Siapa tuh yang menang? Siapa jawabannya yang salah? dapat pertama nih? Oh, Jaidon, masih Jaidon ya. Jaidon yang pertama. Ya, benar. Oke, kita next ya. Kita next. Ya, kita next aja, Kak. Oke, pertanyaan berikutnya. Sapi apa yang suka bergelayutan dan menempel di dinding? Oke. A. Sapi naik loteng. B. Sapi gembira. C. Sapi gila. D. Sapi derman. Sapi dermawan apa sapi derman ini? Oke. Ayo. Tapi apa? Sapi apa yang suka bergelayutan dan menempel di dinding? Ayo. Nggak ada Yuk. kalau dindingnya sama. 2 orang lagi, ayo. Kira-kira yang mana, ayo? Ayo. Bergelayutan Oke, dan sudah semua jawab nih ya. Sudah 11 ya. Oke. Ya? Oke. Oke, kita lihat ya. Oke, jawabannya sapi derman. Dan Spiderman maksudnya. Sapi apa yang suka bergelayutan menempel ini? Spiderman maksudnya. Sapi derman. Kakak jadi berpikir kira-kira sapi yang naik Spiderman, Spiderman. Sapi derman ya. Oke, suka bergelayutan dan menempel di dinding ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Yang menempati posisi pertama Raka Cakra. Wah. Oke, Jaden disalib Nah, yang sekarang kedua, oleh Hikam Kakak. yang ketiga. Oke. Yang berikutnya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Oke, ayo.
Oke, Kenapa silakan. tombol Ini yang keyboard? terakhir. Ya, pertanyaannya kenapa tombol keyboard tulisannya enter? Jawabannya lucu ya, karena enter berarti menjalankan program. Karena kalau tulisannya Untuk enter sistem. Karena kalau tulisannya entar, programnya tidak jalan-jalan. Ini yang lucu, kan katanya lucu. Iya, apa yuk? Lucu. Kenapa tombol keyboard tulisannya enter? Salah lagi dong. Oke, sudah semua jawab ya? Oke, jawabannya. Oh, hampir semua benar ya. Benar. Ya, bagi yang salah tidak apa-apa ya adik-adik. Ini cuma pertanyaan lucu-lucuan ya. Oke, kita lihat skornya. Siapa yang menang? Ternyata benar. Yang dapat podium adalah Teng Neneng. Hikam nomor 3. Nomor 2 adalah Hibra. Ore. Pertama, Nomor 1 adalah si siapa ya? Siapa ya? Kira. Raka Cakra. Ore. Runner up Jaidon sama Givari. Oke, luar biasa adik-adik. akibatnya banyak. Udah relax belum? Kira udah relax belum? Udah Kira-kira gimana? Lagi Kak. tulis oleh Kak Kak Lagi Dede. dong Kak. Oh lagi ya? Lagi Kalau lagi Oh, lagi. materinya yang lain Karena lucu. ini nggak tersampaikan ya. Ya, kita lanjut ke ini dulu ya, ke materi ya. Materi dulu Nah, ya. nanti kakak Ya. punya video, nanti yang bisa kalian tonton sekitar 10 menit. Nah, jadi kita materinya sedikit dulu ya, sedikit lagi ya, selesaikan dulu ya. Ya. Sampai nanti kita masuk ke videonya, oke ya. Nah, kita lanjut ke ini, ke apa namanya, ke sebentar ya. Sebentar, saya stop share dulu, sebentar ya. Saya ini dulu. Slide-nya saya screenshot dulu. Oke. Ya, ini contohnya, ya. Ini contoh dari artificial intelligence. Jadi Tokopedia yang adik-adik pernah pakai untuk belanja online itu ya. Contohnya kalau adik-adik mau beli mainan, beli beli apa contohnya? Beli PS gitu ya. PS4 misalkan. Nah, nanti si Tokopedia akan memberikan beberapa gambar-gambar pilihan atau rekomendasi dengan harga-harganya gitu ya. Kemudian mau beli di mana gitu ya. Nah, mana yang paling populer, mana yang paling sering dibeli sama orang begitu. Nah, itu Tokopedia sudah menggunakan teknologi artificial intelligence. Itu contohnya ya. Kemudian ada juga Shopee. Ya, kalau tadi si temannya pernah belanja beli mainan di Shopee, nah itu sama juga, dia bisa memberikan rekomendasi produk yang paling baik gitu, yang paling sering dibelanja, yang orang sering belanja gitu ya. Begitu juga di Bukalapak. Bukalapak gitu juga. Jadi kalau kita beli mainan atau beli apapun itu, dia akan memberikan rekomendasi. Nah, kira-kira produk ini yang paling banyak loh dibeli sama orang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memilih, oh ini produk ini yang mungkin baik gitu ya, mungkin yang akan kita pilih untuk dibeli gitu ya. Amazon. Nah, Amazon ini situs belanja online yang ada di Amerika. Jadi kalau kita belanja oh, ada yang tahu ya? Tahu. Iya. Kalau kita beli barang di Amerika, kita biasanya belanja pakai Amazon gitu ya. Beli buku, beli laptop, beli apa gitu ya. Cuma biasanya kan kalau beli di Amerika itu ongkos kirimnya lebih mahal daripada barangnya biasanya ke Indonesia soalnya kan. Ya, itu sama dengan Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, itu sama ya. Ada juga Google, ya mesin pencari. Kalau kita mau bertanya tentang sesuatu yang tidak kita tahu, misalkan saya bertanya, apa itu artificial intelligence? Nah, kita buka aja Google artificial intelligence. Klik, nah otomatis Google akan memberikan banyak list atau daftar-daftar web yang bisa kita gunakan untuk mencari apa itu artificial intelligence gitu. Nah, jadi Google ini sudah dilengkapi dengan big data.
datanya banyak sekali, pengetahuannya banyak sekali. Nah, sehingga kalau kita ingin tanya sesuatu, si Google ini bisa jawab gitu ya. Nah, kita ketik satu kata, dia ngerti gitu. Kita ketik banyak kata, dia ngerti juga gitu ya. Yahoo gitu juga sama dengan Google. Ada juga media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Kalau kita punya Facebook, kita bisa lihat wajah-wajah orang gitu ya. Mungkin saja kita punya teman TK, teman playgroups dulu yang tidak pernah kontak gitu ya. Tiba-tiba Facebook menampilkan wajahnya. Oh, ini wajah teman yang mungkin Anda kenal walaupun kita tidak berteman di Facebook. Tiba-tiba Facebook menampilkan wajahnya saja gitu. Nah, pada saat itu kita bisa klik, kita bisa berteman dengannya. Nah, kita bisa kontak sama teman yang sudah lama tidak pernah kita ketemu gitu ya. Ada juga masalah pengenalan identifikasi nama dari foto wajah. Nah, pada saat kita posting gambar dengan teman-teman, si Facebook itu bisa memberikan nama. Oh, si teman ini namanya si A, teman ini namanya si B, teman ini namanya si C gitu ya. Facebook ini bisa mengenali wajah kita gitu ya. Oke. Kemudian ada juga Face Apps. Nah, Face App ini aplikasi yang bisa merubah foto kita. Misalkan kita wajahnya sudah baik, sudah ganteng gitu ya. Nah, kita mau modifikasi sedikit nih, mau tambahin apa nih, rambutnya dikuncir atau tambahin rambut palsu, itu bisa. Ada namanya aplikasi Face Apps. Nah, itu namanya salah satu contoh artificial intelligence. Atau mungkin wajah kita, mohon maaf, wajah kita, kulit kita coklat gitu ya. Kita mau kulit kita putih gitu, bisa. Dari Face App itu kita bisa rubah gitu. Warna kulit itu bisa kita rubah. Jadi lebih baik, lebih cantik, lebih cakep gitu ya. Kak Gede, waktu Ya. kita lagi 20 menit ya Kak Gede. Oh, 20 menit, oke. Kemudian ada juga Google AdSense. Nah, kita buka web, nah tiba-tiba ada gambar iklan seperti ini. Tiba-tiba muncul aja, ada iklan gitu ya, ada alat ukur, ada apa gitu ya. Nah, jadi nanti iklan itu nanti akan bisa dilihat oleh kita sebagai, mungkin nanti kita mau beli iklan itu, apa yang diiklankan, kita tinggal klik gitu ya. Kemudian ada virtual assistant. Nah, kalau kita buka pakai laptop atau komputer kita pakai Windows, kita biasanya ada namanya Cortana. Ada juga Google Assistant. Google Assistant, betul. Ya, ada Google Assistant. Cortana aku nggak pernah pakai walaupun ada. Oh iya, betul. Google Assistant ada Cortana. Nah, kita mau ini misalkan Siri ya. Kalau di iPhone, ada yang punya iPhone nggak? Nah, itu dia pakai Siri. iPad Nah, dia bisa tanya itu di sana. Oke. Nah, ini contoh Cortana. Kita mau install program atau mau hapus program. Oke. Kita tinggal uninstall program. Nah, dia akan memberikan satu jawaban. Kemudian ada email di Gmail. Nah, ada yang punya Gmail nggak? Nah, kalau ada email masuk, dia akan masuk ke salah satu kategori ini. Nah, kalau dia merupakan spam, dia akan masuk ke spam. Kalau dia merupakan email dari teman kita, dia akan masuk ke yang email utama gitu ya. Kalau dia merupakan promosi, dia akan masuk ke folder promosi gitu. Google Translate yang tadi ya, kita mau terjemahkan jambu jadi guava, itu terjemahan ini. Ada Google Maps juga. Nah, biasanya kan kita pakai nih untuk pergi traveling atau jalan-jalan ke suatu tempat yang kita tidak tahu. Nah, kita tanya Google Maps-nya, saya mau jalan ke sini. Saya mau jalan ke Salatiga, ke Solo misalkan. Oke, Google Map akan ngasih jalan yang Pakai Waze juga bisa. Ya, Tadi Waze saya juga sering bisa. disafarin. Ya, betul. Atau navigasi ya namanya. Ya, ya. Nama lain. Nah, ini contoh artificial intelligence yang dipakai oleh Google di Google Maps. Ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau kita mau klik tempatnya, oh tampilannya kampus Tiki misalkan. Nah, kampus Tiki seperti ini. Kita tidak pernah ketemu, tidak pernah berkunjung ke sana, tapi kita bisa lihat dari Google. Oke, kira tampilan luarnya seperti ini loh, gitu. Oh, gedungnya bertingkat, ada parkir motor dan lain sebagainya. Oh, seperti itu ya. Oke lah, kita ada gambaran sedikit. Nah, ternyata si Google ini sudah punya data-data foto-foto itu, gitu ya. Nah, kemudian ada yang pakai ini nih, iPhone X. Nah, kita bisa gunakan wajah kita untuk kata sandi atau passwordnya. Mau buka iPhone, kita scan wajah kita bisa masuk ke iPhone kita, gitu contohnya ya. Nah, ini pakai ID wajah. Nah, salah satu artificial intelligence yang tadi disebut machine learning. Ya. Ada Facebook. Nah, yang tadi ya saran teman-teman kita yang tidak pernah ketemu ya. Nah, seperti ini contohnya.
Kemudian algoritma pencarian prediktif di Google. Nah, kita ketik sedikit kata, dia akan memberikan banyak rekomendasi kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Oke. Nah, banyak lagi suara pada smartphone. Nah, kita bisa ngomong halo 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 gitu. Google, saya mau ke sini. Saya mau cari ini. Nah, dia tinggal dekatkan Google aja suara kita ke Assistant. speaker. Oke, dia langsung bisa mengetahui perintahnya gitu ya. Ojek online dan order GoFood misalkan. Nah, kita mau pesan ini nih nasi goreng gitu ya. Nah, kita ketik nasi goreng di GoFood, otomatis nanti akan diberikan pilihan-pilihan warung-warung di mana yang paling terdekat gitu ya, dengan harga-harganya. Nah, itu contoh-contoh dari artificial intelligence. Netflix. Nah, bagi yang suka nonton video, nonton film gitu ya. Nah, Netflix ini dia juga sama, memberikan rekomendasi film yang paling banyak ditonton oleh penonton, yang mana gitu ya. Kita tinggal tonton saja gitu, berdasarkan urutan-urutan video yang paling populer gitu ya. Nah, ini contohnya, robot pasien COVID-19. Nah, ini yang sedang populer saat ini ya. Jadi, karena perawat-perawat atau suster-susternya sudah, mungkin sudah banyak yang terkena COVID gitu ya. Sekarang ada robot yang bisa menggantikan dokter maupun perawat-perawatnya untuk merawat pasien COVID-19. Ada juga driverless car Google. Nah, ini yang sedang dikembangkan di Amerika tapi belum ada di Indonesia mungkin ya. Nah, ini mobil tanpa sopir. Jadi di dalamnya itu ada radar, ada vision system kayak Google Maps itu. Mobil hantu dong. Ya, jadi dia nanti bisa jalan tanpa sopir. Jadi kita tinggal Mobil itu. dia tinggal Oh, naik jadi aja. orangnya tinggal duduk gitu. Ya, tinggal duduk di belakang, sopirnya tinggal dikasih tujuannya kemana gitu. Oke, langsung jalan mobilnya. Oh, Gitu aja. Mobilnya. Oke, seperti itu tahu. pindahnya. Pernah tahu ya? Oke. Nah, karena kita bicara tentang driverless car Google, kita coba setel videonya ya, sedikit ya. Waktunya sekitar 7 menit lah videonya. Oke, kita coba ya. Sebentar ya, stop share dulu. Saya akan coba tampilkan video dari driverless car Google. Sebentar ya. Oke, sebentar. Kalian bisa lihat nggak? Oke ya, sebentar ya. Bisa lihat. Soundnya saya setting dulu biar suaranya masuk. Pakai yang di Zoom settingnya aja. Oh, Zoom chat, oke. Bukan Zoom setting. Oh, room setting, oke, sebentar ya. Zoom. Oh, Zoom. Zoom-nya. Coba ya. Kedengaran nggak suaranya? Ya, kelihatan. Suaranya kedengaran ya? Nah, ini contoh dari mobil. I'm not nervous. Are you nervous? I'm not nervous. Here we are, riding in a minivan with nobody in the front seat, with Mobilnya bisa jalan. and other vehicles out on the public road. It's a surreal experience. Google has been working on self-driving cars for over 10 years now. In 2016, Google spun out its project as a separate company called Waymo. And since then, it's been testing hundreds of vehicles here in Arizona, mostly for an Uber-like ride-hailing service called Waymo One. 2 years ago, I had the chance to ride in one of Waymo's driverless vehicles, but it was on a private and closed course. And since then, most of the trips that Waymo does in its autonomous vehicles, including the one that we took last year, have trained safety drivers in the front seat. Until now. Good morning, Waymo rider. It's asking to start the ride, so let's do that. Out of this parking lot right now and onto public road. Oh, there's another Waymo car. As you can see, we're in Waymo Central here. They just waved to us. I don't think they knew that maybe there was maybe in the front seat there. And in a right-hand turn. And center lane. Very natural.
So here comes some Kayak hantu. which is Ya, jadi dia bisa jalan tanpa driver, kemudian following it all. setirnya bisa bergerak sendiri gitu ya dari sensor yang ada. And just kind of breeze past that construction site there as if Mobilnya sudah pakai radar, sudah pakai sensor. this is your destination. Nothing really Nah, dia to speak of. menuju ke satu Now it's in the back tempat, right now. dia bisa And, jemput take it for a ride back to where we came from, which is the water sama tower. kayak Gojek Waymo itu. is Kita nice bisa enough to let us, choose pesan the mobil pickup itu, spot and the dia destination bisa jemput. for where we're going. We had to vet it with them first, but still, it's nice to know that there's a little bit of dynamic decision making going on here with this car. Oh, it's not still here. That's great. You can trust these robots. It's not really impressed with right up here on the headliner. Another way that we can get the car to get going. There's a pretty nice acceleration there, not as cautious as you might maybe expect. Yeah, that's really weird. Seeing the steering wheel kind of move on its own. Gimana Milan? Masih Ada yang ngelek mau nggak? bertanya sampai di sini mungkin boleh sambil nonton bertanya boleh. Adik-adik, Ada yang bilang nge-lag katanya videonya Kak. oh nge-lag. Oke, sebentar ya. Enggak kok. Udah, Oh, ya. udah berarti ya. Oke. Enggak udah lancar. Ya, Pasti mungkin wifi. Ya, oke. Sambil ini karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, sambil menonton video, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ya, adik-adik ada yang mau bertanya enggak? Karena materinya kan nih seru banget nih materinya dan keren banget. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, ini video ini yang terakhir, Dek. Jadi nanti kalau mau bertanya boleh. Ya, jadi sambil nonton videonya, ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Kalau malu misalnya boleh di kolom chat. Chat, Ada ya. yang nanya, Kak Gede, kalau tadi kan contohnya ada Amazon. Nah, ini Ya, ada yang ya. tanya, terus kalau Alibaba di Cina itu bagaimana? Oh ya, Alibaba di Cina itu juga pakai artificial intelligence, Dek. Oke, Milan. Pakai artificial intelligence juga karena dia bisa menampilkan rekomendasi produk-produk yang kita mau beli, yang mana paling populer begitu ya. Sama juga. Ya, Milan sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Kak Gede. Sama juga Nilam ya. Kaizen. Jadi sesuai sama contoh yang sekarang Kakak Gede sharekan itu berarti swakemudi gitu dia bilang. Bagaimana? Kak, sorry. Swakemudi gitu. Dia bertanya apakah ini maksudnya swakemudi? Oh, ini Karena- soal kemudi ya. Jadi mobil autonomous car, ini namanya autonomous car ya. Ini adalah mobil yang dilengkapi dengan sensor yang bisa bergerak tanpa supir, tanpa driver. Keren Dia ya. bisa menggerakkan kemana mobil itu bergerak berdasarkan sensor atau radar yang dipasang di luar mobil. Jadi penumpang atau si penumpang dari mobil ini dia tinggal menyebutkan mau kemana dia tujuan. Tentunya nanti mobil ini akan mengarahkan ke tujuan yang diinginkan. Oke. Milan nanya lagi nih Kak Gede. Jadi oke, sebelum ke Milan ya. Jadi ada yang raise hand, Rajendra, silakan. Ya, Rajendra gimana? Tadi mau nanya sesuatu tapi sekarang malah jadi lupa loh. Gimana tuh? Oke, maaf ya. Sambil diingat-ingat ya Rajendra, Kakak ke Ya. pertanyaannya. Yang lain aja nggak apa-apa. Iya, Ya, nggak apa-apa, tanya nggak Milan apa-apa. dulu ya. Oke. Jadi semua jualan online kayak Shopee itu pakai AI ya Kak Gede? Ya, untuk Shopee itu salah satunya pakai artificial intelligence, Dek. Karena dia di dalamnya sudah ada algoritma untuk menampilkan produk yang paling populer begitu ya. Produk yang kira-kira bisa direkomendasikan kepada kita yang beli produk tertentu gitu. Oke, artificial intelligence, Dek. Ya, betul. Ya. Kemudian Haikal pertanyaannya nanti bayarnya gimana katanya kalau misalnya tidak ada sopirnya. Oh. Iya, tentunya. Ya, nanti ya gimana?
Oke, Itu oke. kan kalau mobil pribadi nggak usah bayar. Oh iya. Kalau mobil Ada pribadi juga nggak usah bayar ya, oke. Mungkin maksudnya Haikal semacam Grab kali ya. Gimana Ya. cara bayarnya gitu. Mungkin nanti dicarikan jalan keluar oleh Ya. ownernya kali Kak Gede ya. Biasanya begini deh, mobil ini kan punya aplikasi ya untuk bisa mengorder ya. Kita mau dijemput di mana gitu ya. Tentunya kita harus punya install aplikasi dulu, kita harus register dulu. Nah, pada saat itu dia ada deposit yang harus kita simpan di walletnya, di dompet digitalnya. Nah, tentunya setiap kita pakai jasanya ini tentunya akan dipotong sekian dolar gitu ya untuk bisa digunakan untuk membayar servis dari autonomous car ini gitu Pak. Itu Mungkin semacam OVO, sama kayak GoPay, OVO ya, sama kayak gitu ya Kak GoPay ya. apa ya gitu. Oke. Sama kayak GoCar Ya. begitu ya. Gitu Haikal ya. Jadi caranya mungkin seperti itu nanti. Si Daris pakai SIM enggak? Ya begitulah. Jadi di Amerika itu mereka sudah lebih canggih dalam inovasi untuk beberapa teknologi seperti autonomous car yang di dalamnya diintegrasikan artificial intelligence, ada juga Internet of Things gitu ya, yang di dalamnya ada sensor-sensor yang mana mobil contohnya tadi itu dia bisa berjalan sendiri tanpa sopir gitu ya. Nah, dia menggunakan itu contohnya Google Map untuk bisa rute ke tujuan yang diinginkan gitu. Oke, nah jadi kakak-kakak di sini juga berharap semoga kalian generasi penerus itu bisa membuat hal-hal yang canggih ya, seperti yang negara Amerika sudah rancang. Mungkin nanti adik-adik bisa lebih canggih lagi, jadi kita bisa bersaing ya di pasar internasional gitu ya Kak Gede ya. Ya betul ya, kakak harap juga begitu ya, adik-adik bisa lebih kreatif. Siapa tahu bisa mengalahkan Amerika ya. Jadi Indonesia bisa mengalahkan Amerika, bisa menemukan produk baru gitu ya. Seperti kalau di Surabaya ada robot namanya Raisa gitu ya, robot yang sudah bisa bantu dokter untuk pasien COVID-19 yang digunakan di rumah sakit. Itu contohnya ya. Nah, dia sudah pakai artificial intelligence. Nah, kalau mobil di Indonesia baru ada mobil listrik gitu ya. Tapi mungkin masih ada drivernya. Ya, mungkin adik-adik nanti suatu saat bisa lebih kreatif. Oh, mobil tanpa driver nih. Siapa Oke tahu Kak, ya, ini ada yang bertanya. Kita kasih kesempatan lagi 2 orang ya. boleh Waktunya Kak. juga. Ya, silakan Kak. Rajendra, gimana sudah ingat pertanyaannya? Sudah. Oke, ya silakan Rajendra. Oke. Kalau PowerPoint sama Excel itu pakai AI enggak? AI. Kalau PowerPoint dan Excel itu belum deh, karena dia sifatnya dibuat secara manual gitu ya. Kalau PowerPoint itu kan kita buatnya tinggal drag and drop objek, kemudian kita tampilkan gitu ya. Jadi dia tidak bisa berpikir gitu ya. Jadi apa yang kita buat itu yang ditampilkan. Nah, kalau Excel kenapa bisa ngitung cepat? Ngitung formula ya. Ya itu mungkin salah satu bisa ya, itu salah satu contoh artificial intelligence yang sederhana gitu deh. Yang dia bisa memberikan satu jawaban dari formula yang diberikan. Itu yang sederhana contohnya. Ya. Begitu Rajendra. Oh iya. Oke, lagi satu ini Kak. Dari Kaizen. Apakah IoT berperan dalam pertanian? Wah, mantap nih. Kaizen mau jadi ini ya pertanian. Ya, tentunya IoT berperan dalam pertanian. Ya, betul deh. Kalau adik-adik pernah lihat traktor yang bisa bergerak sendiri misalkan. Atau traktor yang contohnya pakai remote control istilahnya. Nah, Internet of Things. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi dia bisa dikontrol oleh sensor tanpa digerakkan manual oleh manusia. Itu sudah ditemukan di Indonesia. Sudah diuji coba deh. Berperan. Ya, contohnya dia digunakan untuk alat-alat untuk pembajakan sawah, untuk di traktor contohnya ya. Kemudian mungkin nanti untuk jadwal pemupukan gitu misalkan untuk pertanian, misalkan untuk padi gitu ya, kapan seharusnya dia diberikan pupuk, kapan harus diairi dan seterusnya. Nah tentunya di sana bisa diterapkan juga IoT di sana untuk mengontrol berapa jumlah pupuk yang diperlukan untuk
satu luasan bidang sawah, seperti itu contohnya ya. Banyak sih sebenarnya untuk IoT itu implementasinya. Oke, terima kasih Kak Gede. Bagaimana Kaizen? Dari Milan Jawaban ada dari pertanyaan? Kak Dari Milan? Milan? ada. Oh, Oke, tidak ada. ya. Oke. Oke Kak Gede, karena waktu kita sudah ini ya, sudah mau berakhir. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya buat adik-adik di sini karena partisipasinya sangat luar biasa, antusiasmenya sangat luar biasa. Jadi Kakak Geta juga di sini belajar juga karena bukan basic orang IT, jadi tahu nih karena materi yang sudah dikasih tahu oleh Kak Gede tentang apa itu AI, pengertiannya, kemudian perumpamaan AI itu yang secara sederhana seperti apa sih tadi ya, contohnya itu dari bagaimana membuat layang-layang, kan seperti itu disampaikan oleh Kak Gede. Kemudian ternyata AI itu digunakan untuk mengolah data yang jumlahnya besar. Jadi ada keterkaitan antara materi yang sebelumnya kita pelajari yaitu big data dengan AI ya Kak Gede ya. Ya, betul. Kemudian kalian juga mungkin terpacu nih karena ternyata AI itu profesi AI yang orang yang menguasai AI itu digajinya tuh lumayan besar gitu. Siapa tahu Ya, nanti kalian besar salah gitu. satu yang profesinya di bidang itu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan ada pertemuan lagi mungkin di minggu depan ya. Jadi untuk hari ini terima kasih. Maaf mungkin kalau ada kesalahan kata yang Kakak Geta maupun Kakak Gede ucapkan. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Atau mungkin sudah nggak sabar nih ingin bertanya. Tadi kan ada itu nomor teleponnya Kak Gede, Oh, boleh iya. di chat Kak Gede lewat WA atau SMS Boleh, ya. nanti Kak Gede chat di situ ya, di Ya. home chatnya. Ya, di Jadi home kalau chat. ada yang bertanya, dipersilakan. Ya. Oke, jadi Oke, akhir ini nomor kata chatnya. Kakak Geta dan Kak Gede undur diri. Selamat sore. Dadah. Terima kasih adik-adik. Selamat sore. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak Gede. Terima kasih adik. Terima kasih Kak Gede dan semuanya. Terima kasih adik Ya, Noel. Ya. sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih adik Milan. Dah. Bye, Milan. Terima kasih Kaizen, terima kasih Raka, terima kasih Pipi, terima kasih Gitari. Ya. Boleh leave room ya, adik-adik.